Bukan berarti saya PLT lantas tanggung jawab tidak ada di pundak saya. Oh, nonsen. Justru lebih berat. Ya, PLT itu kan pejabat lepas tunjangan. Apalagi misalnya aku nih kepengen dipromosikan jadi kepala sekolah. Gitu kan. Nah, ada yang biasanya itu untuk memuluskan langkahnya itu ya ngadap kakak amplop. Itu. Pernah Kak mengalami hal itu Kak, walaupun berjadwal di sini Kak? Jadi begini, kalau memang diketemukan ya ada indikasi kawan-kawan operator itu wassalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Di masa pandemi ini, terus diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M kalau nggak salah. 5M itu lupa. Pokoknya search di Google. Kembali lagi kita di Begesah. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu, menemui teman lama. Orangnya sibuk dan alhamdulillah pada hari ini berkesempatan untuk bertatap muka. Nama beliau nanti akan kita beritahu. Namun sebelum itu jangan lupa nih, dukung terus channel ini, support kami dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload pada petang hari ini dirasa bermanfaat. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar bro? Waduh. Saya perkenalkan, nama beliau ini Alfarizi SEAK MPD. MPD. Ya, jangan lupa itu. Iya, ini beliau ini lama di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, kalau nggak salah jabatan sebelumnya sebagai Kabak Persidangan dan Perundang-undangan. Betul, betul. Dulu Kabak Hukum ya? Kabak Hukum dulu tuh sebutannya, tapi sebenarnya itu Kabak Persidangan dan Perundang-undangan yang benar. Tapi wong gala apa nyebutnya Kabak Hukum seperti itu. Tapi tidak nyangka Kak bisa ke sini Kak ya? Lah itu. Jadi pertama ini ya, kita apa sih? Uji wong menjalani takdir kali ya. Tetapi ada di balik itu atasan tentu tidak terlepas dari penilaian kompetensi dan lain sebagainya itu. Ya, tapi termasuk semacam instansi bidikan tidak sih? Terbesit dari kepala Kak. Jadi begini ya, Pak. Biasanya ini pegawai negeri kepengen naik pangkat, kepengen jabatan dan lain sebagainya. Tapi saya sih secara pribadi tidak mentargetkan untuk bisa duduk di dinas-dinas tertentu. Gitu, semua saya serahkan dengan kebijakan atasan. Dan alhamdulillah saya bisa duduk di sini. Oke. Begitu. Judulnya itu Dinas Pendidikan Kak ya. Apakah orang yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas pendidikan ini harus berlatar belakang guru Kak? Ya, jadi begini. Seyogyanya memang harusnya ya di satu dinas instansi itu pada level manajer ya, pimpinan dinas instansi memang harus menguasai terkait dengan tugas fungsi kedinasan yang dia pimpin. Jadi masalah pendidikan itu bagi saya terutama memang penting basis pendidikan itu paling tidak matching kan seperti itu. Nah saya sendiri karena saya sudah didaulat mendapatkan mandat kepercayaan untuk memimpin dinas pendidikan, tentu kita harus mempersiapkan diri. Saya terus terang basis pendidikan saya bukan dari dinas pendidikan. Bukan dari keguruan? Bukan dari keguruan. Tetapi saya harus berusaha menyesuaikan dengan lingkungan dinas yang saya pimpin. Oleh karenanya begitu masuk ke dinas pendidikan ini, saya mengupdate diri. Oke. Saya kuliah lagi dan akhirnya tadi MPD tadi begitu. Tapi kalau di DPRD lama kan? Saya kurang lebih di DPRD itu 10 tahun di 10 DPRD. tahun. Nah, ya, mulai dari Kasubag sampai ke Kabak Persidangan dan Perundang-undangan. Oke, artinya kan itu sudah matang lah. Namanya lembaga DPRD itu kan lembaga politik ya. Betul. Balik ke lembaga pendidikan. Yang politik itu sesungguhnya mesti dijauhkan dari pendidikan. Iya, betul. Bukan dijauhkan sih. Ya, tapi kalau dipisahkan. Ya. Karena kalau pendidikan terlibat
dalam politik. urusan politik kacau juga. Kacau Nah, itu juga. gimana itu Kak? Jadi begini, kita mesti pandai menyiasati dan memahami tugas pokok fungsi kita. Oke. Dulu di DPR, mau tidak mau, kita memang ada kaitan dengan politik. Dan terkadang kalau kita terbawa dengan tugas fungsi DPR, Terseret. lupa akan tugas fungsi kita sebagai sekretariat itu, kita bisa masuk ke politik. Itu bahaya. Nah, sekarang Dinas Pendidikan banyak kawan-kawan mengkonotasikan Dinas Pendidikan dinas besar yang kalau dikaitkan dengan politik, mungkin pilkada atau pileg ya. Ini merupakan dinas yang seksi Ya. untuk suaranya. Betul. Betul. Nah, tapi kita harus pandai-pandai mensiasati situasi itu. Jangan sampai kita justru terlibat dalam urusan politik praktis. Karena kita ini adalah bagian dari pemerintah daerah yang harus menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Kalau kita terkait dengan politik, wah itu malah berbahaya, bro. Oke. Tadi kan lama di DPR. Ya, Artinya juga berhubungan juga nih, kadang-kala ada stakeholder dari Dinas Pendidikan, entahkah itu rapat bersama komisi, entah rapat apa, artinya kan Kak Al pernah membidik sesuatu hal yang di dinas ini. Menurut Kak Al, persoalan klasik macam apa nih yang ada di tubuh Dinas Pendidikan? Dinas Pendidikan. Jadi ini persoalan klasik, namanya juga klasik ya. Ya. Jadi persoalan itu biasanya ada tidak hanya Dinas Pendidikan ya, tetapi khusus terkait dengan Dinas Pendidikan di berbagai daerah, di berbagai tempat di luar Kabupaten Oku ini masalah klasiknya relatif sama. Pertama terkait dengan kurangnya guru yang berstatus sebagai ASN atau PNS. Kita persentase guru kita itu yang PNS dengan non PNS itu hampir 50-50 ya. Timpang tidak? Alhamdulillah memang ketimpangan itu tidak benar-benar terasa. Tetapi diperlukan manakala itu berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab bukan berarti saya menafikan kawan-kawan yang honorer belum bisa dipertanggungjawabkan atau kurang bertanggung jawab, bukan seperti itu. Tanggung jawab administrasi? Iya betul, alhamdulillah syukur sampai saat ini kan artinya kita bisa jalan kan. Bantuan kawan-kawan yang honorer juga sangat terasa. Tetapi ya harapan kita ke depan agar guru-guru, pegawai tenaga pendidikan yang PNS itu mesti harus lebih banyak. Selain itu? Selain itu persoalan klasik ya terkait dengan ini ya, infrastruktur. Nah itu yang menjadi dilema bagi kita manakala kita melakukan musrenbang atau meminta usulan-usulan dari sekolah-sekolah, maka akan banyak yang masuk. Rata-rata terkait dengan infrastruktur, gedung yang perlu direhab, kemudian kondisi sekolah yang sudah mulai usang kan, tua, dan itu semua perlu pembenahan. Dan ini tidak bisa kita realisasikan, tidak bisa kita wujudkan manakala itu menjadi keinginan Dinas Pendidikan sendiri. Jadi harus mendapat juga dukungan terutama dari Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Karena di sanalah nanti di samping memang kita yang harus mengusulkan, kawan-kawan di dewan lah yang bisa memberikan dukungan untuk kegiatan berupa infrastruktur fisik, bangunan dari sekolah-sekolah dimaksud. Jadi dua itu ya, SDM sama itu yang sangat kita butuhkan, klasik lah. Iya. Lalu program apa nih yang mungkin Kak Al ya, walaupun baru seumur jagung dan status Kak Al juga PLT ya? Saya PLT, alhamdulillah. Artinya tidak banyak begitu punya kewenangan ya? Iya. Jadi kalau bicara kewenangan ya, itu sebenarnya bagaimana cara kita untuk memahami tupoksi tadi. Jadi ada hal-hal tertentu yang sesungguhnya bukan hanya keputusan kepala dinas. Contoh misalnya untuk rekrutmen pegawai dan lain sebagainya, ini mesti juga melibatkan pihak lain, dalam hal ini BKPSDM. Tetapi yang saya rasakan, bagaimana saya menjalankan tugas fungsi itu sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan. Dan kalau kita berpijak di situ, ya, tidak berpikir neko-neko yang aneh-aneh, enjoy aja, berjalan saja seperti itu. Tapi ada hambatan tidak sesungguhnya dengan status ya? Maksud saya itu status pelaksana tugas sama definitif itu ada tidak perbedaannya? Saya pikir tidak terlalu signifikan ya. Hanya terkait dengan tanggung jawab saja seperti itu. Dan tanggung jawab ini sama, walaupun saya PLT juga, saya juga harus mempertanggungjawabkan
jalannya roda pemerintahan di dinas pendidikan ini, terutama terkait dengan keuangan segala macam. Bukan berarti saya PLT lantas tanggung jawab tidak ada di pundak saya. Oh, nonsen. Justru lebih berat. Ya, PLT itu kan pejabat lepas tunjangan. Sementara pekerjaan saya full sebagai kepala dinas. Artinya minusnya cuma yang nggak dapat tunjangan. Iya gitu, untuk urusan tunjangannya. Tapi kalau untuk kewenangan menaikkan sesuatu tuh nggak jadi soal. Oh sama, saya juga punya hak menandatangani untuk membuat surat keputusan, tetapi tidak terkait dengan kebijakan terhadap kepegawaian. Oke, struktur kepegawaian, struktur keuangan. Nah itu saya tidak boleh di situ. Tetapi lain daripada itu, termasuk usulan kegiatan masih boleh saya lakukan. Artinya termasuk bikin program boleh nih. Boleh, program boleh, harus itu, wajib itu. Apa nih yang mungkin yang menjadi langkah-langkah ke depan nih yang akan dilakukan KAL, baik itu program kerja yang mungkin belum pernah dilakukan oleh kepala sebelumnya, masuk kebijakan apa lagi nih? Baik, jadi kebetulan kepala dinas yang saya gantikan ini, saya sebagai PLT-nya sekarang jadi PLH Bupati. Beliau adalah orang yang smart, cerdas dan energik. Ya, saya bersyukur di situ. Karena program-program unggulan, ya, saya masih melanjutkan program beliau. Ya, jadi yang baik tentu harus kita lanjutkan dan kita jaga. Yang masih kurang tentu harus kita benahi. Nah, jadi program-program inovasi saya sangat bersyukur karena inovasi itu banyak datang pada masa beliau memimpin dinas ini. Alhamdulillah itu mempermudah pekerjaan saya. Jadi saya hanya menambah sedikit-sedikit, ada beberapa inovasi yang terkait dengan kepengurusan PAK, penilaian angka kredit, itu sedang kita kerjasamakan dengan penyedia jasa. Nanti akan ada semacam pengurusan PAK itu elektronik. Jadi di samping dia mempersingkat waktu, juga untuk menghindari semacam untuk menyebutnya bukan pungutan liar. Ada jasa ini sih tanda jasa segala macam dari guru-guru itu, dan yang itu nanti akan memberatkan justru, dan itu yang berusaha akan saya coba untuk diminimalisir seperti itu. Minimal melanjutkan dulu nih ya. Yang jelas kita lanjutkan program dari Pak Teddy ya, di sana sini yang perlu kita benahi harus, dan itu wajib siapapun sebagai pimpinan instansi itu mesti harus memperbaiki diri. Begitu. Kayaknya beruntung nih hidup Kak Alen. Alhamdulillah, ini berkat doa Dek Wiwin juga ini. Oke Kak. Oke, selain itu, apakah ke depan mungkin Kakak akan menerapkan sistem reward and punishment nih kepada jajaran Disdik terkait komitmen misalnya ya itu ada tidak mungkin ke depan? Ya, jadi reward and punishment itu penting sih sebenarnya, sebagaimana yang dilakukan di instansi-instansi swasta ya. Tetapi kalau untuk di instansi di pemerintah mesti harus terprogram sedemikian rupa. Karena reward and punishment itu juga terkait pertama kebijakan keuangan, kalau itu menyangkut rewardnya, punishmentnya juga menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sekarang kita mesti bijak dalam hal ini. Walaupun tidak ada program resmi dari pemerintah yang teranggarkan dalam DVA, tetapi kita selalu menyemangati guru-guru, tenaga pendidikan kita, ya, untuk hal yang sifatnya prestasi, itu perlu kita dukung. Sekali-sekali kita harus keluarin dompet lah sedikit buat mereka biar semangat begitu. Itu tugas seorang kepala itu. Iya. Oke Kak, itu pertanyaan selanjutnya Kak. Jadi kan ketika seseorang itu menduduki jabatan, sebuah jabatan ya, entah itu level tertinggi sampai juga ke level OPD, ya ada kalanya kan orang berpikir untuk mendudukkan ya orang-orang terdekat, dinasti lah bisa dikatakan ya. Entah dulur, entah sanak di dinas yang kita duduki. Nah itu kan biasanya kan akan menimbulkan potensi konflik of interest ya. Iya, betul. Karena itu akan ketika ada salah dari yang kita dudukan tadi, kita nggak enak karena keluarga kita. Ya. Gimana pendapat Kakak soal itu? Jadi begini, ini KKN selalu kita dengung-dengungkan untuk jangan dilakukan.
ya, dan saya sendiri pernah jadi pelakunya. 98 saya pernah dobrak itu. Saya ikut turun ke jalan untuk terkait dengan KKN ini. Tetapi kita jangan sampai salah mengartikan KKN itu. Sebagai contoh nih misalnya, Dek Wiwin nih punya hubungan nih, hubungan pertemanan dengan saya, ya. Kemudian kita lagi membutuhkan sumber daya manusia terkait dengan keahlian misalnya. Keahlian apa sih? Untuk konsultan, katakanlah seperti itu. Dek Wiwin punya kompetensi yang cukup. Ya, punya sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian melamar ke saya, ke Dinas Pendidikan, untuk dijadikan konsultan terkait dengan hal teknis apa misalnya seperti itu. Lah, karena Dek Wiwin ini punya kompetensi yang cukup, yang baik, yang pas, persyaratan administrasi cukup. Apa salahnya? Tidak KKN. Iya betul sih. Kan seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa pas mengartikan dalam setiap konteks KKN itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ya, karena saya dulu pernah menjadi pelaku ya untuk pemberantasan KKN ini, tentu sedikit banyak harus kita hindari. Dinas Pendidikan harus bisa berjalan sedemikian rupa agar apa yang menjadi tujuan dari Dinas Pendidikan itu dalam kaitannya peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu kelulusan siswa, peningkatan mutu guru-guru bisa berjalan dengan baik. Begitu. Biasa ya. Belajar dari mana ya? Jadi the right man on the right place lah ya? The right man on the right bukan place like lah. and dislike, bukan? Oh, no. Jadi like and dislike itu sebenarnya sudah menyangkut terlalu apa ya? Terlalu tendensius lah. Janganlah, jangan seperti itu. Nah, ini lagi-lagi agak krusial lagi, dan sensitif ini kan. Jadi karena ini lembaga ya ada juga berkaitan dengan jabatan di bawah kakak. Iya. Artinya kan soal-soal, maaf nih, tanda kutip praktek jual beli jabatan juga ya bukan mustahil terjadi ya, bukan mustahil terjadi. Apalagi misalnya aku nih kepengen dipromosikan jadi kepala sekolah. Gitu kan. Nah, ada yang biasanya itu untuk memuluskan langkahnya itu ya ngadap kakak amplop. Itu. Pernah Kak mengalami hal itu Kak, walaupun berjalan di sini Kak? Jadi begini, Dek Wiwin, nah ini perlu kita pahami ya. Jadi bisa saja itu terjadi. Mungkin saja itu terjadi. Ya, termasuk juga Dinas Pendidikan. Tetapi saya di beberapa kesempatan selalu menekankan kepada kawan-kawan kepala sekolah, ya, tenaga pendidikan administrasi lainnya, bahwa untuk hal-hal seperti itu, ayo sama-sama kita bersemangat untuk tidak melakukannya. Ya, tidak tertutup kemungkinan saya melarang, tetap saya ada. Tetapi kalau semangat itu sama, visinya sama, maka itu bisa kita hindari. Ya, ini sekarang ini lagi musim ini, lagi musim kita menunjuk PLT kepala sekolah. Lagi musim ada guru kepala sekolah yang kepengen penyegaran mutasi. Ya, lah kalau kita bicara terkait amplop tadi, loka tadi, ini kesempatan, kesempatan ini, ya tidak tuh mungkin ada kawan-kawan, Pak di sana diperlukan guru, di sana diperlukan pengawas, tetapi alhamdulillah, ya saya dengan teman-teman Dinas Pendidikan ini sudah berkomitmen full, termasuk tadi saya sebut PAK tadi. Kepengurusan PAK sekarang ini penilaian angka kredit, ya kita bentuk tim, ya. Dengan kredibilitas kawan-kawan yang masuk ke dalam tim itu bisa saya pertanggungjawabkan. Apa gunanya agar kawan-kawan guru, kepala sekolah yang kepengen membuat penilaian angka kredit dengan segala persyaratannya bisa dilayani dengan baik, ya, zero biaya itu. Nah, soal sama nih, soal yang Kak awal bilang soal pungli juga nih. Ya. Mungkin operator ketika guru mau apa ya, menginput data ke sini misalnya, dapodik. Ya, dapodik. Nah, operator biasanya ya kalau nak urusan lancar ya rapunian itu. Iya. Jadi begini, saya sudah 3 tahun di Dinas Pendidikan ini. Bukan saya melindungi kawan-kawan operator, saya justru berterima kasih karena kebanyakan kawan-kawan operator itu tenaga honorer. Kebanyakan tenaga honorer dan kerja mereka alhamdulillah cukup bagus. Di sana sini mungkin ada terdengar ada oknum ya, kita tanda petik oknum yang melakukan hal itu. Saya selalu sampaikan baik kepada kawan-kawan media, LSM, kalau memang diketemukan ya ada indikasi kawan-kawan operator itu wassalam.
saya punya wewenang untuk memberhentikan mereka. Kan sadaqallahul azim, Pak. Ya, sadaqallahul azim, tutup kalimat. Begitu. Nah, ini komitmen saya. Komitmen saya ulangi. Agar ini kalau nanti dilihat oleh kawan-kawan operator, kawan-kawan lain ya, terkait dengan hal itu bagi saya tidak ada toleransinya. Tidak ada toleransinya. Boleh disampaikan nanti kalau memang ada bukti ya, dan bisa diyakini kebenarannya, tagih janji saya. Siap. Dan Pak Teddy sebagai Bupati pasti mendukung saya terkait dengan hal itu. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menaikkan mutu pendidikan kalau di dalam sendiri benalu semua. Jadi menggerogoti seperti itu. Ya, nanti ini selalu saya sampaikan kawan-kawan kepala sekolah. Saya maklum mereka itu kebanyakan honorer. Ya berapa sih gaji dari honorer itu? Tetapi tadi ya kalau Dek Wiwin nganterin saya uang 1 truk, ya saya kurang loh, kurang banyak. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita sepakati, yang harus kita jaga, cari duit yang benar. Betul. Jangan seperti itu. Kalau memang mau kaya dan tidak dirasa cukup operator, bisnis. Ya buka warung. Ngapain nahankan jadi operator gaji segitu kan? Sampaikan ke saya nanti. Siap. Ya, silakan. Nanti tagih janji saya. Kita coba tadi terkait dengan punishment. Ya, tentu ada kebijakan dari kita dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi dengan catatan ya, bukan hanya diduga atau patut diduga, tetapi sudah ada fitnah, jangan. Tapi sudah ada bukti yang bisa kita yakini. Begitu. Nah, Disdik ini kan Kak, banyak yang bilang adalah salah satu dari 3 instansi OPD di daerah, entah kabupaten maupun provinsi yang seksi dianggap basah lah Kak. Wah. Selain PU, kesehatan, Disdik. Nah, iya, itu pesan orang itu. Setiap kepada kepada kami swasta juga gitu. Iya, betul. Benar tidak itu keanggapan itu? Ya, jadi kalimat basah itu sudah sering kita dengar. Ya, saya sendiri pernah tugas di instansi basah. Pemadam kebakaran. Saya setahun 7 bulan di pemadam kebakaran. Itu instansi basah kuyup, benar-benar basah kuyup. Jadi terkait dengan istilah basah kering itu tergantung mindset kita. Bagaimana kita memandang, bagaimana pola pikir yang ada di benak kita itu seperti apa. Itu tadi. Ya, mungkin ada terdengar di daerah lain untuk jadi kepala dinas perlu ini, perlu itu, sogok sana, sogok sini, terkait dengan hal basah yang tadi jadi mindset itu. Bagi saya tidak seperti itu. Makanya bukan hanya lip service ya, bukan hanya sekedar omongan. Al-Farizi siap ditempatkan di mana saja. Dan mengalaminya tidak seperti itu. Dan kita mengalami tidak seperti itu. Bisa saja. Tadi kan banyak peluang di sini cukup banyak. Mutasi, betul. Mau jadi kepala sekolah, segala macam. Itu. Jadi tergantung mindset pribadi dari orang tersebut. Tapi mungkin ketika kakak mendapatkan jabatan ini dengan cara seperti itu, mungkin pertanyaannya tidak akan terlontar kan? Lah, ini. Kenapa saya bilang tergantung dari mindset pribadi? Ya. Saya duduk di sini tidak melamar. Saya tidak melamar. Saya datang ke misalnya Kepala BKPSDM atau almarhum Pak Kuryana Aziz, Pak, saya kepengen duduk di dinas pendidikan. Oh, tidak. Pokoknya aman untuk kamu. Iya. Tidak seperti itu. Pokoknya ini untuk Bapak. Tidak seperti itu. Saya agak merinding dan risih melakukan itu. Begitu, betul. Dan boleh Wiwin tanya ya, kepada teman-teman atau kenalan yang lain. Pola perilaku seorang Al-Farizi. Dan alhamdulillah saya hanya bersyukur kepada Allah. Ya, saya mendapatkan hal seperti ini. Wah, siapa sih saya? Siapa saya? Tapi mungkin ada berkahnya ketika Kak Al duduk lama di DPRD, mungkin dilihat orang banyak tuh kan? Itu bisa jadi. Iya. Jadi penilaian orang terhadap kredibilitas, kapabilitas, semualah yang terkait dengan kemampuan pribadi itu orang lain yang menilai. Dan alhamdulillah apa yang menjadi menjadi wewenang, yang menjadi tugas, yang menjadi fungsi amanah itu harus kita jalankan dengan baik. Kuncinya di situ saja, tidak lain. Kalau kita mampu menjalankan itu, ya, nah itu pasti nilai rapotnya bagus. Nah sekarang tinggal tergantung usernya. Siapa usernya? Betul. Bupati, wakil bupati. Daerah Kabupaten Oku ini user masyarakat luas. Itu user saya, bos saya itu. Ya. Kalau bos saya sudah setuju dengan pola, cara kerja kita,
bagus ya. Saya bukan mengangkat diri saya, bukan. Tapi pada setiap orang ini berlaku universal. Siapapun ya yang mendapatkan mandat, jalankan mandat itu dengan baik, jalankan mandat itu dengan benar, maka raportmu tidak akan ada merah, pasti bagus. Nah kalau sudah bagus, kita tinggal nunggu. Kalau memang ada reward, lah ini reward. Karena jabatan itu bukan hak pegawai loh. Ini perlu kawan-kawan yang lain garis bawahi. Jabatan itu bukan hak pegawai. Jabatan itu sesungguhnya apa ya? Semacam penghargaan. Ya, reward tadi. Lah reward tadi. Begitu Dek Wiwin. Lah kalau seumpama dalam lelang jabatan swasta boleh ikut tanpa NIP boleh ikut, aku yakin Dek Wiwin yang duduk di sini. Wah. Makin matang Kak. Makin matang. Mangga kali matang ya. ini akibat lama duduk di gedung dewan, jadi biasa berdebat, biasa ngomong. Bukan besar kelakar ya. Tapi masuk semua omongannya. Masuk semua. Ya, masuk semua omongannya. Terakhir Kak, tantangan dunia pendidikan baik di masa sekarang dan apalagi ini pandemi kan? Ya. Apa nih tantangannya nih? Jadi kalau pandemi kan sudah menjadi apa? Menjadi topik umum ya, yang dibahas di setiap daerah, apalagi dinas pendidikan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan kendala besar bagi kita. Karena penyampaian ilmu, pembelajaran itu ya secara langsung pun berhadapan dengan siswa, masih ada beberapa kesulitan yang kita dapatkan untuk upaya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Apalagi dengan adanya pandemi ini kita belajar daring, belajar dari rumah, yang kontrol terhadap ketertiban siswa, kemudian penyerapan ilmu pengetahuan itu tidak bisa diyakini 100%. Itu kendala pertama terkait dengan pandemi. Kemudian pendidikan secara umum, ya. Saya dulu kuliah di Unsri itu, ada teman-temanku dari Selangor, Malaysia, dari Brunei Darussalam, beberapa negara Asia Tenggara ada di Universitas Sriwijaya. Nah sekarang katanya, dan kita sudah lihat di berbagai tempat, kok kita justru belajar ke luar. Artinya ada apa? Ada persoalan pendidikan kita ini. Ada persoalan di pendidikan kita ini. Seharusnya kita sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara ya harus menjadi pionir di bidang pendidikan. Sistemnya apa itu persoalannya? Mungkin juga ya terkait sistem, karena mungkin ya sering gonta-ganti. Iya, gonta-ganti, termasuk buku. Iya, betul. Dulu buku ini Budi kita belajar. Ini Ayah Budi. Iya, dari tahun ke tahun. Ya, dan ini Budi bisa menjadikan Habibie jadi profesor. Nah, betul. Gitu. Lah sekarang, ini datang ke ruangan saya ini berbagai macam produk buku, berbagai macam judul buku, penerbit dan lain sebagainya. Nah ini harus ada satu kesatuan visi di pendidikan ini. Ya jadi kita apa ya? Yang jelas tantangannya begini. Peningkatan mutu pendidikan itu nomor 1. Oke. Nomor 1. Moral, iman itu nomor 1. Jadi harus berjalannya bareng. Berjalannya bareng. Siswa pintar, beriman, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, cerdas segala macam. Itu yang menjadi tujuan utama pendidikan kita. Dan ini harus serentak. Tidak bisa, tidak hanya dalam satu kabupaten, harus seluruh Indonesia. Kalau kita bicara pendidikan, nih saya agak luas nih bicaranya. Dan khusus Kabupaten Oku, kita berupaya bagaimana agar dinas pendidikan dengan segala macam tugasnya, dengan segala macam entitas yang ada di bawahnya, termasuk sekolah-sekolah, bisa serentak secara bersama-sama. Merubah mindset inilah yang sulit. Merubah mindset. Boleh kita petang nggak? Boleh. Aku mendengar kamu menjelaskan sesuatu. Kayak ini memang mendalam ini kan dunia pendidikan ini Kak. Ya, itu keterpaksaan atau memang keharusan nggak? Jadi begini, manakala kita sudah diberi tanggung jawab, masukilah situ. Harus. Iya. Kita harus menyatu dengan tanggung jawab termasuk kita. Kakak ketika di damkar tuh harus menyatu dengan damkar. Basah sekalian. Itu terbukti dari apa? Semua atribut saya pakai. Di damkar itu. Sampai saya jalannya bungkuk. Itu. Artinya apa? Kita memang harus total. Jangan setengah-setengah. Kalau kita tidak sanggup, jangan terima itu jabatan. Oke. Jangan terima. Mundur. Semangat yang kayak gini Kak yang jarang terlihat Kak di sekarang ini ya. Belakangan ini. Apa ya? Mungkin begini. Saya tidak promosi. Kalau promosi seperti obat nyamuk, ya mungkin cepat terlihat.
Jadi saya tidak promosi, saya mampu loh, saya bisa loh, saya hebat loh. Tidak seperti itu, karena penilaian itu ada Dedek Wewin, ada Tapi semangat dulu. Yang jelas harus semangat. Jadi total manakala kita sudah diberi suatu kewenangan, tanggung jawab, total lah di situ. Kalau tidak, mundur. Betul. Mundur. Kakak mencintai pekerjaan? Harus mencintai, karena kita sebagai pegawai negeri, tentu kita tidak bisa memilih ya. Kalau kita bisa memilih ya tadi, pilih tempat basah, pilih tempat nyaman, tergantung mindset. Dan kita, alhamdulillah syukur, mendapat kepercayaan dari Pak Bupati ya, untuk memimpin dinas pendidikan ini, harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya juga sebenarnya berat. Kenapa berat? Karena pendahulu saya ulangi lagi, orang yang smart, orang yang bersemangat, lincah, masih muda. Dan itu tantangan bagi saya. Ya, tantangan bagi saya. Minimal, nggak jauh-jauh amat lah. Oke. Luar biasa. Mungkin kita cukupkan nggak ya? Ini alhamdulillah ini mendengar penjelasan dari Kak Ali ini ikut membara juga semangat saya ini. Harus. Ini nih satu lagi nih yang perlu diketahui nih oleh seluruh kita masyarakat terutama di Kabupaten Oku, bahwa pendidikan itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas bupati, wakil bupati, kepala dinas pendidikan, bukan. Tetapi pendidikan itu adalah tugas kita semua. Orang tua, komite, tetangga, lingkungan, semua harus ikut. Kalau sekolah saja yang mau, orang tuanya tidak mau, tidak jadi. Kepala dinas saja semangat, tapi guru-guru tidak semangat, tidak jadi juga. Itu. Jadi tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan ya ke depan apa yang menjadi visi dinas pendidikan ini, apa yang menjadi cita-cita dinas pendidikan ini, berkat dukungan masyarakat, dukungan dewan, dukungan komite sekolah, guru-guru akan terwujud dengan baik. Harapannya seperti itu. Amin. Ya, mungkin kita cukupkan nih pembicaraan Kak Ali ini. Pokoknya kalau saya boleh ngambil kesimpulan Kak, masuk galau Kak? Masuk galau. Nah, ini tinggal nih orang-orang dinas pendidikan nih. Ini bukan dalam arti Kak Ali ini ingin mencekik ya. Oh, jangan. Tapi demi kemajuan bersama. Kita doakan mudah-mudahan Kak Ali ini ya lancar dalam melaksanakan tugas. Amin. Mudah-mudahan secepatnya dibuang tuh yang di awal PLT itu. Langsung saja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku. Karena gelarnya sudah pas. SEAK MPD. Amin. Makasih. Kami akhiri perkesan pada petang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes 1 2 3 tes. Oh,